DPRD Lampung Tengah menggelar sidang paripurna persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah dan persetujuan rancangan peraturan DPRD tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama, dan Kabak Persidangan Eka Dedi Mahendra mewakili Sekretaris DPRD. Turut hadir Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah. Perda yang disahkan itu yakni Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Perda tentang Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK, dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Beneran. Mantannya mau resap nggak bisa. Beda ya. Itu tawang kita. Apa ya? Iya. Aku nggak ada juga ya. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Camat Gunung Sugi, hadirin serta rekan pers yang berbahagia. Kawasan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Surat Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Hadirin sekalian pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama yang sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten telah pada ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya bersama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan
hadir beberapa kali pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Peserta paripurna hadirin dan kesatuan serta hormat. Rapat paripurna diberi Kabupaten Lampung pada hari ini dengan agenda 1. Persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung pembicaraan tingkat 2. 2. Persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandatangani absensi pada sebanyak 39 anggota dari 50 anggota DPR. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Bahasa Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Mas Lampung Tengah. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada saudara petugas dalam pemimpin dan pelaku kebangsaan Indonesia Raya dan Bahasa Lampung Tengah. Para peserta paripurna yang dihormati, sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu, kepada sekretaris DPRD atau yang mewakili silakan untuk membacakannya.
menentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 dengan ini disampaikan judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda cap ditandatangani. Tembusan 1-5. Judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah tahun 2026. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 5. Raperda tentang perangkat kampung susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang penetapan kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 7. Raperda tentang pengenalan cadangan pangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Makanan Hortikultura. 8. Raperda tentang penyerahan prasarana sarana aktivitas perumahan dan permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Karya. Atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda cap ditandatangani. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mewakili dan membacakan surat maksud yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara tata ukur pada ini. Saudara Bupati serta hadirin yang kami hormati, marilah tata ukur ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun 3 raperda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Raperda dan eksekutif. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Raperda inisiatif Raperda. 3. Raperda tentang badan usaha milik kampung. Raperda inisiatif Komisi 1. Ketiga, raperda tersebut melakukan pembahasan. Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah peraturan daerah diusulkan Pemkab Lampung Tengah untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Perda BUMK bertujuan membangun kemampuan keuangan pemerintah kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi kampung melalui badan usaha. Dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, inisiatif DPRD Lampung Tengah, perda ini mengatur penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat termasuk dasar hukum, materi, peran serta masyarakat, dan pendanaannya. Sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah jumlah penduduk pesantren terbanyak
Berdasarkan data yang tercatat dan perangkat daerah terkait, terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga diperlukan payung hukum yang keras berupa peraturan daerah yang sekaligus mengatur fasilitas penyelenggara pondok pesantren. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, kami berharap menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ada di dalamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Perda Pondok Pesantren yakni menjamin mutu pendidikan, mendukung keberlanjutan, memperkuat kemandirian pesantren, serta membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendanaan dan peningkatan kualitas guru. Perda ini dibuat berdasarkan kerangka hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang Pesantren. Sedangkan Perda Wawasan Kebangsaan bertujuan menyelenggarakan pendidikan berlandaskan Pancasila, membentuk cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada generasi muda, dan menjadi pedoman hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan wawasan kebangsaan. Harus bagaimana tetap dan melalui mekanisme yang telah ditentukan agar banyak program-program yang direncanakan tidak lupa pilih dengan program-program kampung lainnya. Seluruh masa dalam rangka ini telah disepakati dengan penyempurnaan redaksional dan substansial sesuai masukan berbagai pihak. Komisi 1 merekomendasikan agar perda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan perlunya dilakukan sosialisasi serta pengawasan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin dan wanita yang kami hormati, demikian laporan pembahasan perda inisiatif dan usaha milik kampung. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Berharap jauh kami mengungkap penjelasan yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Kabupaten Tengah Ketua Bukain Rayu Sekretaris Ketua. Saudara ahli Purwanto, juru bicara bersatu yang telah menyampaikan laporannya. Peserta rapat paripurna dihormati, dengan menyampaikan laporan dari Perda dan Komisi 1, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Apakah 3 perda tersebut dapat kita setujui? Setuju? Apakah respon melalui? Untuk itu, marilah peraturan ini kita lanjutkan untuk mendengarkan. Landasan hukum Perda BUMK yaitu tingkat pusat, Undang-Undang, Desa, dan Peraturan Pemerintah seperti PP nomor 11 tahun 2021. Dan untuk tingkat daerah, Peraturan Daerah atau Perda Pemkab Lampung Tengah. Dan itu adalah hadiah dari semua anggota DPRD yang ada di depan saya untuk pondok pesantren pada hari santri 22 Oktober 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua. Saya yakin apa yang dikerjakan kawan-kawan semua pada hari ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pondok pesantren akan selalu mendoakan langkah kawan-kawan semua yang hari ini ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Demikian.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perda yang kita bahas ini dan kita sepakat ini bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Selamat Hari Santri. Saya mewakili kawan-kawan semua ini. Selamat Hari Santri. Semoga semakin hari santri semakin berkembang, perda ini bisa menjadi pelindung untuk meningkatkan sumber daya dari semua santri dan perkembangan semua pondok pesantren yang ada, dan untuk semua pesantren Lampung tidak usah takut apa-apa karena pemerintah daerah dan seluruh anggota DPR-nya selalu berada dan membela pondok pesantren kita untuk mengajar santri-santri dengan baik. Lalu pada maju pada menjual bahasa dan kurang itu belum disebut mahal itu. Ilmu fakultas, mau kopi bilang wassalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Saudara Bupati yang telah menyampaikan kami tentang 3 perda Kabupaten Lampung. Kami menetapkan pada Presiden Bupati dengan melaksanakan kata-kata Saudara Bupati rapat paripurna pada kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara panitia khusus dipersilakan untuk menyampaikan. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sidang yang berbahagia. Proses pembentukan rancangan tata tertib mulai dari penyusunan pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rancangan tata tertib ini muncul 256 pasal dari tata tertib sebelumnya di 152 pasal. Jadi ada penambahan kurang lebih sekitar 100 pasal pimpinan. Harapan panitia khusus dengan adanya tata tertib DPRD yang baru yang akan disahkan pada hari ini bisa meningkatkan anggota DPRD berkualitas dan disiplin. Selain itu juga bisa mewujudkan Lampung Tengah berbenah yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kemudian, laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Tengah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan atas segala perhatiannya kami maturkan terima kasih. Lalu kalau sekalipun lamun saya minta ibu maaf kali berpun. Selanjutnya kita akan memberikan nomor acara persetujuan bersama dan DPRD. Persetujuan bersama nomor 16 dari DPA dari DPRD dari RT dari 2025, nomor 09 dari PP dari Sekda titik 1 titik 03 titik 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rancangan peraturan yang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 15 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 10 dari PP dari Sekda dari 1 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 16 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 11 dari PP dari Sekda titik 1 titik 03 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik makhluk. Keputusan DPRD nomor 15 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 16 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan.
Oke. Peserta perkampungan yang berbahagia dengan melaksanakannya penandatanganan